Keluarnya Yajuj dan Majuj adalah tanda kiamat besar. Lalu apakah Yajuj dan Majuj sudah ada dan siapakah mereka? Yajuj dan Majuj adalah golongan manusia dan keturunan Adam. Ibnu Katsir menerangkan bahwa mereka ini adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam dari keturunan anaknya, Yafits, yakni Magoh bin Yafits, bin Nuh bin Lamik, Lamaka bin Metushaleh, bin Idris, bin Yarid, bin Mahlail, bin Qianan, bin Anusi, bin Shits, bin Adam. Magoh inilah yang menjadi cikal bakal bangsa Yajuj dan Majuj. Diceritakan Nabi Nuh alaihi salam mempunyai anak laki-laki yang bernama Ham, Sam, dan Yafist. 1. Ham menurunkan bangsa Habsi dan Zangi yang berkulit hitam. 2. Sam menurunkan bangsa Arab Romawi dan Ajam. 3. Yafis menurunkan bangsa Turki Barbar, Mongol, dan Yajuj dan Majuj. Ada yang mengatakan Nabi Nuh cuma mempunyai anak 2 orang laki-laki, Ham dan Yafis. Ham menjadi raja Mesir dan Yafis menjadi raja Hindustan India. Yafis beranak namanya Aj. Aj mempunyai anak namanya Auj. Dan Auj mempunyai anak Unuk namanya. Anak ini tinggi besar, bisa dikatakan manusia raksasa. Maka Unuk inilah diceritakan di zaman Nabi Nuh disuruh mengambil pohon kayu yang terbesar di negeri Mesir untuk dibuat kapal. Nabi Nuh adalah manusia yang terpanjang umurnya di dunia, yaitu 950 tahun. Menurut riwayat orang dulu sangat panjang umurnya dan besar-besar. Akan tetapi yang paling terbesar badannya dan paling tingginya di dunia di waktu itu adalah Unuk. Namun Unuk ini tidak mempunyai pikiran seperti orang dewasa. Konon ceritanya ketika terjadi banjir besar di zaman Nabi Nuh, Unuk ini tidak tenggelam. Gunung Ararat di Turki yang terkenal gunung yang paling tinggi, di situ tinggal puncaknya yang kelihatan. Dan konon katanya bangsa Turki, artinya suku bangsa yang tertinggal ketika Zulkarnain menutup pintu goa tempat keluar masuk bangsa Yajuj itu. Benar tidaknya wallahu alam. Unuk itu lebih panjang lagi umurnya dari Nabi Nuh. Menurut cerita kematian Unuk di zaman Nabi Musa alaihissalam, konon kabarnya pada suatu ketika Unuk tiba-tiba datang ke negeri Rum dan berkata kepada raja di situ, "Tuan Raja, cobalah Tuan carikan seorang gadis untuk saya. Tapi awas jika Tuan tidak memenuhi kehendak saya, akan saya karamkan negeri Tuan dengan air laut ini," kata Unuk. Bukan main perangkatnya sang raja mendengar ancaman Unuk yang tidak masuk akal itu. Bagaimana bisa mencarikan gadis yang sebesar Unuk sang manusia raksasa? Akan tetapi raja tidak kehabisan akal. Raja meminta tempo sampai 12 tahun untuk mencari gadis yang dimintanya. "Kasih aku tempo untuk mencarikan gadis yang kamu mau, hai Unuk," kata raja. "Baiklah, akan aku tunggu janji raja. Ingat, akan aku tenggelamkan kerajaan Anda ini dengan air laut," ancam Unuk kepada raja. Rupanya Unuk sabar menunggu. Kemudian raja mengumpulkan para ahli pembuat patung di seluruh dunia untuk membuat patung raksasa. Akan disuruh pahat sebuah gunung batu. Akan dilukis menyerupai seorang gadis cantik yang sedang tidur terlentang. Demikian raja mengerahkan ahli pemahat patung untuk membuat patung tersebut. Lalu mereka memahat dan melukiskan sebuah gunung batu menyerupai gadis cantik. Perut patung itu dikorek, hampir 12 tahun. Selesailah patung itu. Dalam perut patung itu diisi daging mentah yang dimasukkan dari liang kemaluan patung itu. Maka tidak sedikit pengisian daging yang masuk ke dalam perut patung itu. Kemudian setelah itu dipanggillah Unuk untuk diberitahukan kepadanya di mana tempatnya gadis itu yang diminta. Bukan main girangnya hati Unuk untuk melihat patung itu, cantik dan menggairahkan. Tidak sehelai benang pun menutupi patung gadis itu. Unuk tidak dapat menahan rasa birahinya, lalu dijiimanya patung gadis itu, dan kemudian ia pergi tidak kembali lagi. Takdir Tuhan, air mani Unuk yang tertumpah dalam perut patung bercampur daging, lalu menjadi busuk dan berulat sebesar tubuh bayi manusia. Lama-kelamaan, ulat itu jadi kepompong. Maka dari kepompong-kepompong itu menetas menjadi anak manusia yang sempurna. Setelah menetas semuanya dan mereka menjadi lapar, lalu keluar mencari makan.
Dengan melalui liang kemaluan patung, itulah menjadi pintu goa bagi mereka keluar masuk. Mereka keluar memakan apa saja yang mereka temui, terutama binatang-binatang ternak yang menjadi sasaran mereka. Maka di zaman Iskandar Zulkarnain ditutup pintu goa itu, dengan demikian mereka tidak dapat keluar mengganggu lagi. Sebagaimana sudah diterangkan di atas, pada saat kiamat akan tiba, mereka dapat keluar setelah tutupan itu hancur dikorek mereka. Demikian keterangan dari kitab Kashful Ghaibiyah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hingga apabila tembok Yajuj dan Majuj dibukakan, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan apabila janji yang benar hari kebangkitan telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang kafir terbelalaklah. Mereka berkata, alangkah celakanya kami, sesungguhnya kami benar-benar lalai tentang ini, bahkan kami benar-benar orang-orang yang zalim. Al-Anbiya 96-97. Sesungguhnya Yajuj dan Majuj telah ada saat ini, dan Al-Quran menunjukkan akan hal itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Zulkarnain. Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan, suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu. Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya Zulkarnain. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi, hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Yajuj dan Majuj itu sekelompok manusia yang berbuat kerusakan di bumi, maka bolehkah kami membayarmu imbalan, agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka. QS Al-Kahfi 90-94. Yajuj dan Majuj sudah ada. Yajuj dan Majuj sudah ada, dan terus dalam keadaan turun-temurun beranak pinak. Tidak meninggal satu orang dari mereka, kecuali lahir 1000 orang lebih. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan Al-Hakim rahimahullahu dalam mustadraknya. Namun, Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bentengi mereka dari kita, yaitu dengan sebab menakdirkan munculnya Zulkarnain, yang dengan kemampuannya membuat benteng yang terbuat dari besi dan tembaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi, hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan keduanya suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata, hai Zulkarnain, sesungguhnya Yajuj dan Majuj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan suatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Zulkarnain berkata, apa yang telah dikuasakan oleh Rabbku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat, agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka, berilah aku potongan-potongan besi. Ya, hingga apabila potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka tidak dapat mendakinya dan tidak pula dapat melubanginya. Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Rabbku, maka apabila janji Rabbku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Rabbku itu benar. Dan pada hari itu kami biarkan mereka berbaur antara yang satu dengan yang lain, dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya. Al-Kahfi 92-99. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Yajuj dan Majuj sedang berusaha keras melubangi dinding setiap hari, sampai apabila mereka melihat cahaya matahari, pemimpin mereka berkata, pulanglah, kalian akan melubanginya besok. Kemudian esok harinya mereka kembali melubangi dinding itu, dan bekerja lebih kuat dari yang kemarin. Sehingga jika waktunya telah tiba,
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan mereka kepada manusia sesuai dengan keinginannya. Sehingga apabila mereka melihat cahaya matahari, pemimpin mereka berseru, "Pergilah, kalian akan melubanginya besok, insya Allah." Bisa juga kiranya dia mengucapkan kata pujian itu. Namun ketika mereka kembali hendak melubanginya, ternyata dinding itu sudah seperti keadaan semula saat mereka tinggalkan kemarin. Tapi mereka terus melubanginya dan akhirnya berhasil keluar menyerbu manusia. Mereka mengeringkan air dan orang-orang berlindung di benteng-benteng. Mereka melepaskan anak panahnya ke langit, lalu anak-anak panah itu kembali dengan berlumuran darah. Mereka berkata dengan sombong, "Kita telah mengalahkan penduduk bumi dan langit." Kemudian Allah mengirimkan sejenis ulat pada tengkuk mereka hingga mereka mati. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya binatang melata di bumi akan menjadi kenyang dan gemuk karena dapat makan daging dan darah mereka." Demikian pembahasan tentang asal-usul Yajuj dan Majuj yang diambil dari riwayat Ibnu Katsir.